Perintah Kaisar Naga, Bab 3027-3029. Aku tidak peduli, apakah itu ilusi atau teknik klon, aku ingin kamu mati. Iblis tua itu meraung marah, dan tiba-tiba meraih Dev dengan kedua telapak tangannya. Namun, Dev dengan cepat mengeluarkan cambuk ajaib dari cincin penyimpanannya, kemudian mencambuk dengan keras di udara, mengeluarkan suara seperti guntur. Iblis tua itu membeku sesaat, dan melihat rune melonjak dari cambukan tersebut. Saat berikutnya, serangkaian pola rune emas tiba-tiba terbentuk, yang mulai melekat di lengan iblis tua itu, lalu menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Pola emas ini, menjadi satu kesatuan, dengan pola rune pada cambuk ajaib. Iblis tua itu sangat kaget, garis-garis emas itu seperti rantai, yang terus-menerus mengencang, memenjarakan gerakannya. Metode macam apa ini? Kapan kamu meletakkan garis-garis rune ini di tubuhku? Iblis tua itu menatap Dev dengan heran. Dia telah berhati-hati selama ini, dan tidak pernah melihat adanya masalah. Kapan Dev memasang rune emas, yang sedang mengikatnya sekarang? Ketika kamu menangkapku, apakah kamu berpikir, aku bisa ditangkap dengan mudah olehmu? Aku sengaja ditangkap olehmu. Dev berkata kepada iblis tua itu, dengan wajah mengejek. Kamu penipu. Iblis tua itu meraung dengan marah. Dia selalu mewaspadai ilusi Dev, tetapi dia tidak menyangka, meskipun Dev tidak menggunakan ilusi, dia masih bisa melakukan sesuatu kepadanya. Dev memamerkan ruang aslinya kepada iblis tua itu, dan sinar cahaya perlahan-lahan naik dari tubuhnya. Aura penuh cahaya bintang, menyebar dari tubuh Dev. Ruang asli. Iblis tua itu memandang Dev, dengan tatapan tak percaya. Bagaimana seorang kultivator kecil, dari peringkat keempat alam komposit, sudah memiliki ruang asli? Jika seorang kultivator kecil mampu menemukan ruang aslinya, maka dia termasuk seorang jenius yang langka. Sekarang, Dev benar-benar memiliki ruang asli di dalam tubuhnya. Lebih baik dengan patuh menyerahkan sisa jiwamu, dan jangan biarkan dirimu bermimpi terlalu tinggi, dengan menaklukkan klan pemurnian tubuh kuno, serta seluruh dunia surga dan manusia. Kita semua sudah tua, dan kita sama sekali tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Dia membujuk adiknya, dengan menggunakan seorang biksu kelas 4 di alam komposit, yang memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Pemuda ini, juga sudah memiliki ruang asli, seperti bintang-bintang di alam semesta, dan sudah menyadari beberapa jenis asal mula kekuatan asli. Bahkan di masanya, tidak ada yang bisa menemukan seseorang, dengan kejeniusan semacam ini. Aku tidak akan menyerah, sama sekali tidak akan menyerah. Kamu penjahat tercela, kenapa kamu tidak berani menghadapiku secara langsung, tetapi bermain trik kotor? Kamu mempunyai cambuk ajaib, kenapa kamu tidak mengeluarkannya sejak awal? Kamu terlalu licik. Iblis tua itu sangat marah, sehingga dia hampir memuntahkan darah, dan dia meraung dengan keras. Aku akan mengeluarkannya kapanpun aku suka, bisakah kamu mengendalikannya? Karena kamu tidak mau menyerah, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dev berteriak keras, dan langsung melepaskan cambukan lagi. Disertai dengan gelombang rune pada cambuk ajaib, rune itu menyembur keluar seperti sungai yang mendidih, dan dengan cepat mengalir ke garis emas, yang merantai iblis tua itu. Cahaya keemasan menyala satu demi satu, langsung menjerat iblis tua itu sampai kesakitan. Aku tidak akan terjebak dengan mudah. Merasakan ketegangan di sekujur tubuhnya, iblis tua itu meraung marah. Diiringi raungan iblis tua itu, kabut hitam yang berada di antara langit dan bumi, mengalir kepadanya dari segala arah. Lambat laun, kabut hitam ini terus-menerus menyatu, kemudian membentuk seekor binatang raksasa. Binatang buas raksasa dengan berbagai macam bentuk, muncul dari kabut hitam di sekitarnya, dan mendatangi iblis tua itu, seolah-olah ingin membantunya keluar dari masalah. Menyaksikan adegan itu, Dev mencibir, dan semburan api langsung muncul dari tangannya, yang masih memegang cambuk ajaib. Nyala api bersatu dengan cambuk, dan terbakar dengan hebat. Pada saat yang sama, garis-garis rune yang merantai tubuh iblis tua itu, juga ikut berkobar dengan dahsyat. Segera, Dev melepaskan beberapa cambukan ke udara, yang menyerang ke arah monster-monster itu. Monster-monster itu mengaum kesakitan, setelah menyentuh nyala api, berteriak satu persatu, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut hitam lagi. Iblis tua itu terus berjuang, tetapi sama sekali tidak berguna, karena cambuk ajaib itu, adalah kebalikan dari jenis kultivasinya. Dengan cambuk ajaib yang terus-menerus diayunkan, semua jenis kekuatan spiritual di dalam tubuh Dev, kekuatan asli, semuanya memancar keluar, seolah-olah baru terbebas dari penjara. Pada akhirnya, iblis tua itu berhenti berjuang, dan tampaknya telah sepenuhnya pasrah pada nasibnya. Melihat iblis tua itu tidak lagi berjuang, Dev menghela nafas lega. Akhirnya selesai. Dev sangat bersemangat saat ini.
Ketika para biksu yang lain menyaksikan pemandangan ini, mereka juga menjadi sangat bersemangat seketika, yang berarti bahwa mereka semua telah melewati gerbang neraka. Namun, ekspresi dari 5 elemen iblis surgawi sangat jelek, seperti yang sedang membaca novel ini. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani bergerak. Iblis tua itu telah ditaklukkan, jadi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Iblis tua itu memandang Dev, yang masih sangat bersemangat, sambil mendengus dingin. Masih terlalu dini bagimu untuk bersemangat. Bahkan, jika aku tidak bisa melepaskan diri sekarang, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kamu tidak akan bisa membunuhku. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu, dengan cambuk ajaib di tanganku. Setelah Dev selesai berbicara, cambuk ajaib di tangan Dev menamparkan iblis tua itu dengan keras. Aku membuatmu sangat luar biasa, sekarang kamu tahu seberapa kuat dirimu. Dev berkata dengan nada sarkastik, dan menyerang dengan cambuk demi cambuk, yang menghabiskan energi spiritualnya dengan cepat. Wajah iblis tua itu sangat jelek, dan dia bisa merasakan sangat kesakitan di sekujur tubuhnya, tetapi, setelah begitu banyak menerima pukulan dari Dev, dia tetap tidak mati. Dev sedikit terengah-engah, energi spiritual yang dia isi ulang hampir habis. Jangan memukulinya lagi, kamu tidak akan bisa membunuhnya dengan cara seperti itu. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual di dalam tubuhmu akan segera habis. Sekarang, biarkan aku yang akan membunuhnya. Leluhur klan pelatihan tubuh kuno berbicara perlahan. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan, selain mengembalikan kendali tubuhnya kepada lelaki tua itu. Dev berdiri diam tanpa bergerak, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kamu memiliki begitu banyak mantra, jadi, aku akan memilih satu, untuk kamu pelajari dengan baik. Ingat, kamu harus memperhatikannya dengan jelas, mungkin, itu akan bisa membantumu suatu saat nanti. Kata lelaki tua itu kepada Dev. Setelah selesai berbicara, Dev mengangkat telapak tangannya ke atas. Tak lama kemudian, telapak tangan besar muncul di udara, seperti telapak tangan Buddha Tathagata. Di tengah telapak tangan besar itu, guntur dan kilat terus bergemuruh. Telapak guntur. Dengan teriakan keras Dev, telapak tangan besar itu tiba-tiba meluncur ke bawah, dan menekan iblis tua itu ke dalam tanah. Ini adalah pertama kalinya, Dev menggunakan telapak guntur, setelah menyadari asal-usul kekuatan guntur dan kilat. Dengan restu dari kekuatan asli guntur dan kilat, teknik telapak guntur ini pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Terlebih lagi, kali ini, teknik keterampilan telapak guntur dilakukan oleh lelaki tua itu sendiri, dan Dev mempelajarinya dengan tenang. Boom! Disertai dengan suara dentuman yang sangat keras, seolah-olah seperti langit sedang hancur berantakan. Telapak tangan terus menekan ke tanah, dan bahkan kekosongan pun ikut terdistorsi. Semua orang menatap ke arah telapak tangan besar yang jatuh dari langit, mata mereka penuh keterkejutan. Di mata mereka, ini hanyalah seperti ilusi. Saat cetakan telapak tangan semakin dalam, petir yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus membombardir, dan setiap sambaran petir yang menghantam tanah akan membentuk lubang yang semakin dalam. Dengan semakin banyaknya kekuatan petir yang menghantam tubuh iblis tua itu, menyebabkan dia berteriak kesakitan tanpa henti. Dev memperhatikan dengan seksama, tidak melepaskan detail sekecil apapun. Dia menyadari bahwa, ini mungkin terakhir kalinya, leluhur klan pemurnian tubuh kuno, mengajari sesuatu dalam hidupnya. Telapak tangan semakin rendah dan jangkauan telapak tangan semakin kecil dan semakin kecil, kekuatan petir itu juga terkondensasi menjadi satu. Seperti sedang memadatkan semua kekuatan, di dalam satu tempat. Pada akhirnya, telapak guntur hanya menjadi seukuran telapak tangan manusia, yang menutupi bagian dada iblis tua itu. Semua kekuatan guntur dan kilat terkonsentrasi di satu tempat, dan masih terus membombardir iblis tua itu. Hal yang paling kuat tentang telapak guntur, bukanlah kekuatan cetakan telapak tangan, tetapi kekuatan guntur dan kilat yang ada di telapak tangan. Ark. Kekuatan guntur terus menyambar, dan iblis tua itu akhirnya menjerit melengking. Hal itu membuktikan bahwa, telapak guntur telah menyebabkan kerusakan yang parah, dan menusuk hati iblis tua ini. Telapak guntur menghilang perlahan, dan lubang hitam besar muncul di dada iblis tua itu. Iblis tua itu hanyalah sisa jiwa, meskipun jika dia mengalami kerusakan, dia dapat pulih dalam waktu tercepat, lagi pula, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik. Tetapi kali ini, lubang besar yang diledakkan oleh telapak guntur, tidak bisa dipulihkan sama sekali. Melihat lubang hitam besar di dadanya, mata iblis tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Telapak guntur ini bukanlah metode saudaranya, karena iblis tua itu sudah mengetahui semua keterampilan bertarung kakak laki-lakinya. Tetapi, bagaimana mungkin Dev, seorang biksu kecil di alam komposit, memiliki teknik telapak tangan seperti itu? Hal itu sangat mengejutkan baginya.
Sekarang, iblis tua itu benar-benar menyadari bahwa dia terlalu meremehkan Dev. Dev terus menyetrumnya lagi dan lagi. Kali ini, iblis tua itu seharusnya sudah mati, kan? Dev bertanya kepada lelaki tua itu, sambil memandangi iblis tua yang sedang tergeletak di tanah, merasa bahwa dia harus mati kali ini. Dia belum mati, bahkan, hal semacam ini tidak akan bisa membunuhnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia meraih iblis tua itu dengan tangannya yang besar, dan mengangkatnya. Saudaraku, apakah kamu harus membunuhku? Iblis tua itu memandang Dev dan berkata. Saat ini, wajah iblis tua itu sangat jelek, wajahnya juga sangat menyeramkan, seluruh tubuhnya penuh luka, bahkan ada lubang besar di dadanya. Sekarang, nafas iblis tua jauh lebih lemah, kemudian dia berbicara dengan memelas, tidak lagi berani menyombongkan diri seperti sebelumnya. Dia juga ingin menggunakan kasih sayang keluarga, agar lelaki tua itu bisa berubah pikiran, dan membiarkannya hidup. Jika kamu tidak binasa sepenuhnya, aku tidak akan bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Kamu dan aku harus pergi bersama-sama. Lelaki tua itu sudah kehilangan ikatan kasih sayang keluarganya sejak lama, dan dia hanya berharap untuk binasa dengan iblis tua itu bersama-sama. Kamu tidak tahu malu, kamu sangat tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa memiliki klon yang begitu nyata? Aku tidak percaya, seorang biksu kecil di alam komposit akan memiliki teknik klon dan ada begitu banyak klon yang sangat sempurna. Iblis tua itu tidak terima dengan kekalahannya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Dev, seorang biksu di alam komposit, bisa menguasai teknik klon. Bahkan, di masa puncak kekuatannya, dia tidak bisa membuat begitu banyak klon. Karena kamu ingin mengetahuinya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Kata lelaki tua itu perlahan, dan kemudian berkata kepada Dev. Kamu juga harus belajar sedikit, ini adalah jurus pedang yang bagus, tapi pengetahuan yang kamu miliki masih dangkal. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu mengendalikan tubuh Dev, dan perlahan mengambil pedang pembunuh naga. Untuk sesaat, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di sekitar pedang pembunuh naga. 9 ilmu pedang bayangan, level akhir. Diiringi dengan teriakan dari lelaki tua itu, cahaya pada pedang pembunuh naga mencapai puncaknya dalam sekejap. Cahaya yang sangat menyilaukan, membuat semua orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dengan pedang pembunuh naga di tangan Dev, dia mengayunkannya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah celah tampak terbuka di kehampaan. Satu demi satu sosok muncul, semuanya adalah klon Dev, yang sedang memegang pedang pembunuh naga. Setiap sosok avatar Dev, terlihat begitu nyata. Avatar-avatar ini persis sama dengan Dev, bahkan, ekspresinya pun, merupakan salinan yang sempurna. 1, 2, 3, dan seterusnya. 9 sosok avatar semuanya berdiri di belakang Dev, ditambah dengan tubuh asli Dev, totalnya ada 10, semua persis sama. Melihat pemandangan yang terbentang di hadapan mereka, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat tontonan yang menakjubkan seperti ini sebelumnya. Ilusi, ini pasti ilusi. Kamu menggunakan teknik ilusi untuk menipuku. Iblis tua itu, yang sedang menyaksikan pemandangan di depannya, tidak bisa mempercayainya sama sekali. Bersambung.